Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikolas Prasetyo dari kelas 1B dengan IPM 22106310 739. Apa sih ortologi itu? Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang artologi. Baik, artologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya arton, yang artinya itu adalah sendi. Artologi bagian dari anatomi yang menjelaskan tentang persambungan dan persendian. Baik teman-teman, apakah teman-teman ingin tahu pengertian persambungan dan persendian? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian persambungan dan persendian. Persambungan adalah perhubungan antara dua buah tulang atau lebih secara langsung. Persambungan ini sedikit sekali kemungkinan bergeraknya atau hampir bisa dikatakan tidak terjadi gerakan. Sedangkan persendian itu adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Persendian ini sering terjadi gerakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi persambungan dan persendian. Klasifikasi persambungan dan persendian itu ada dua. Yang pertama ada persambungan dan yang kedua ada persendian. Nah, persambungan terbagi menjadi 4 macam. Apa saja itu teman-teman? Yang pertama ada sutur, jahitan. Sutur juga terbagi menjadi dua ya. Ada coronal sutur dan spionadal sutur. Coronal sutur itu adalah persambungan antara tulang dahi os frontal dan tulang ubun-ubun os parietal. Sedangkan yang kedua, spionadal sutur, yaitu persambungan antara tulang baji os spionadal dan tulang ubun-ubun os parietal. Persambungan yang kedua ada sendilesis. Yang ketiga ada gomposis dan yang terakhir keempat itu syndrose. Nah, baik teman-teman. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang persendian. Persendian itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada persendian yang dapat bergerak sedikit dan yang kedua persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak sedikit itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada articulatio intercarpus vertebrae. Apa sih articulatio intercarpus vertebrae itu? Articulatio intercarpus vertebrae adalah persendian antara carpus columna vertebrae yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada articulatio sacroiliaca dan yang ketiga ada symphysis pubis dan yang keempat ada jaringan rawan pada wanita. Nah, yang kedua adalah syndesmose. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi distrose. Distrose adalah persendian yang dapat bergerak luas ya teman-teman. Persendian ini atau distrose ini terbagi menjadi dua macam atau dua bagian. Yang pertama ada articulatio simplex dan yang kedua articulatio composites. Nah, articulatio simplex adalah persendian yang dibentuk hanya oleh dua buah tulang. Dan articulatio composites yaitu persendian yang dibentuk lebih dari dua tulang. Apa sih contohnya articulatio simplex itu?
Contohnya adalah sendi bahu. Kenapa disebut sendi bahu? Karena tulang yang membentuknya adalah os scapula dan os humerus. Nah, teman-teman, berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan oleh diartrose, itu terbagi menjadi 6 gerakan atau 6 bagian. Yang pertama itu sendi geser. Nah, sendi geser itu bisa disebut gliding movement dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya apa? Contohnya adalah persendian antara tulang tapak tangan dan persendian antara tulang tapak kaki. Nah, yang kedua ada sendi engsel. Selanjutnya yang ketiga adalah sendi kondiolit. Nah, sendi kondiolit ini contohnya adalah sendi pangkal tangan dan sendi pangkal kaki. Yang keempat ada sendi plana. Sendi plana ini hampir mirip dengan sendi kondiolit, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Kemungkinan bergeraknya sama dengan sendi kondiolit yang tadi. Ada fleksi, ada ekstensi, ada abduksi, dan ada aduksi. Nah, yang kelima sendi putar. Sendi ini gerakannya seolah-olah memutari poros atau sumbu. Nah, baik teman-teman, yang keenam itu ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diartrose yang tadi. Karena apa? Karena gerakannya ini mempunyai banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu tersendiri, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kemungkinan gerak pada diartrose. Teman-teman ingin tahu kan ada berapa kemungkinan gerak pada diartrose ini? Saya akan memberitahunya, tenang saja teman-teman. Gerak pada diartrose ini ada 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan menggeser atau gliding movement. Nah, yang kedua itu ada gerakan menyudut, angular movement, dan yang ketiga ada gerakan berputar atau rotation. Baik, gerakan menggeser ini gerakannya sungguh sederhana sekali ya teman-teman. Karena sumbu gerakannya ini sejajar dengan tulang yang menggeser, teman-teman. Sedangkan gerakan menyudut, angular movement, itu gerakan menyudut biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Gerakan menyudut ini atau angular movement ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada fleksi, yang kedua ada ekstensi, yang ketiga ada abduksi. Sekian video pembahasan saya tentang artologi mata kuliah anatomi dengan dosen pengampu Ardawi Sumarno SPD MPD. Thanks for watching guys. Bye bye.